Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-26. Kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Renungan hari ini berjudul Satu Hal Yang Mengubah Segalanya, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, Jaroslav Pelikan, profesor senior di Yale, yang dipandang sebagai salah seorang ahli terbaik dalam bidang sejarah kekristenan di generasinya, terkenal karena pengabdian akademisnya yang panjang. Ia menerbitkan lebih dari 30 judul buku dan dianugerahi Kluge Prize, penghargaan pengabdian seumur hidup atas produktivitasnya dalam menulis. Namun salah satu muridnya justru menganggap kata-kata terpenting sang guru diucapkannya menjelang kematiannya. Jika Kristus sungguh bangkit, tidak ada yang lebih berarti. Namun jika Kristus tidak bangkit, tidak ada lagi yang berarti. Perkataan Pelikan itu sejalan dengan keyakinan Paulus. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Seorang rasul membuat pernyataan yang sangat berani tersebut karena tahu kebangkitan Kristus bukan hanya mujizat yang pernah terjadi satu kali dalam sejarah, melainkan juga puncak dari karya penebusan Allah dalam sejarah umat manusia. Janji kebangkitan bukan hanya kepastian darinya bahwa Yesus akan bangkit dari kematian, melainkan juga penegasan bahwa hal-hal lain yang sudah mati dan rusak, entah itu kehidupan, lingkungan, hubungan, suatu hari nanti juga akan dihidupkan kembali melalui Kristus. Namun jika tidak ada kebangkitan, Paulus tahu kita ada dalam masalah yang besar. Jika tidak ada kebangkitan, kematian dan kehancuranlah yang menang. Namun tentu saja,
Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Karena dihancurkan oleh Sang Pemenang, kematian pun kalah total. Yesus adalah yang sulung dari seluruh kehidupan yang akan menyusul kemudian. Dia menaklukkan kejahatan dan kematian agar kita tetap dapat hidup dengan berani dan merdeka. Itulah satu hal yang mengubah segalanya. Sahabat ODB, apa pengaruhnya bagi hidup kita jika kita memahami pengharapan besar yang diperoleh dari kebangkitan Yesus? Dalam hal apa Anda membutuhkan kebangkitan dalam hidup Anda? Ialah izinkan aku melihat bagaimana kebangkitan Yesus mengubah segala sesuatu tentang hidupku, sekarang dan selamanya. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.